Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin nuri kasari wa maradikal jari wa jubani bihi fi kulli atwari wa ala ali wa sahbihi nur. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di malam yang mulia, berkumpul kita dengan orang-orang yang dekat hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, punya hubungan yang dekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diundang kita di rumahnya Allah, menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan di dalam hati kita agar kita selalu terikat dengan kegiatan dan pengenalan terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengaitkan hati kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah juga hadir guru-guru kita, wabil khusus orang tua kita, guru kita Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, ada Habib Agil Segaf, ada juga orang tua kita Aba Badrudin, ada juga guru kita Ustadz Mundir, dan segenap pengurus Masjid Nidaul Khair dan segenap jamaah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Al-Fakir ngucapin minta maaf minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin kepada semuanya. Mungkin selama ini ada perbuatan salah, khilaf, perkataan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah, kita masuk di bulan Syawal, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang dijadikan setelah bulan Ramadan. Ya, bulan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan. Setelah kita melaksanakan amal ibadah puasa 1 bulan full, kita beramal ibadah, di malamnya kita taraweh, di malamnya kita sholat witir, sholat tasbih, berbagai macam sholat, sholat yang lainnya. Kemudian di siang harinya kita berpuasa, sehingga puncak dari amal ibadah kita adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita melakukan amal ibadah semua itu intinya anugerah yang diberikan oleh Allah adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man goma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang bangun di waktu malam di bulan puasa, kemudian dia ibadah dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka bakal diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Yang ibadah puasa di siang harinya, malamnya ibadah, siangnya puasa, maka bakal diampuni. Yang ikhlas karena Allah, tujuannya karena Allah, bakal diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu cukup bagi kita. Cukup hadis tersebut untuk kita menggapai ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambah kecintaan kita di dalam mengamalkan amal ibadah di dalamnya. Sebab semua amal yang kita lakukan tanpa kecintaan kepada Allah, tanpa cinta kepada Rasulullah, dan tanpa hal tersebut, maka setiap amal kita belum bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari cinta. Sebab hubungan tujuan yang paling erat di dalam keimanan adalah kecintaan. Keimanan yang paling tinggi bagi seseorang, penghubung yang paling kuat adalah kecintaan, mahabbah, hubbuh. Adanya kecintaan dalam amal tersebut. Orang melakukan amal baik, tapi di dalamnya nggak ada cinta karena Allah, benci karena Allah. Cinta karena Rasulullah, benci karena Rasulullah, maka tidak dianggap amal tersebut. Tidak dianggap amal tersebut. Bahkan itu dikatakan al-mahabbah lazimul iman. Mahabbah atau kecintaan itu selalu berkaitan dengan keimanan. Selalu berkaitan dengan keimanan. Bahkan itu disebutkan juga sahabat sebelum mereka sebelum mereka beriman kepada Rasulullah, mereka duluan cinta sama Nabi Muhammad. Sebelum mereka mengikuti Nabi Muhammad, beriman kepada Rasulullah, mereka duluan mencintai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka
Jangan sampai setiap amal kita tanpa didasari cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi kita ini masuk di malam Jumat. Malam Sayyidil Ayyam, pemimpinnya dari para hari. Kemudian juga dianjurkan untuk malam di hari Jumat untuk kita banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Malik bin Dinar, beliau bilang, man ahabba syai'an aksar min zikrahu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia bakal banyak dalam menyebut nama tersebut. Kalau dia cinta sama sesuatu, dia bakal banyak menyebut nama orang yang ia cintai tersebut. Sedikit-sedikit nama kekasihnya, sedikit-sedikit nama kekasihnya. Kenapa? Bukti kecintaannya dia terhadap nama tersebut. Sehingga kita cinta sama Nabi Muhammad, kita rindu sama Nabi Muhammad, buktikan dengan banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah orang yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak nanti di yaumil qiyamah, itu mereka orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad atas dasar kecintaan. Mereka paling dekat sama Nabi Muhammad nanti ketika di yaumil qiyamah adalah mereka yang banyak di dalam bersolawat kepada Rasulullah atas dasar kecintaan. Atas dasar kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau bilang, inna aulakum bi yaumal qiyamah aksarukum alayya shalah. Yang tahu enggak kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling utama bagiku nanti di antara kalian pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku atas dasar kecintaan. Atas dasar kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita bukan untuk menjadikan kita orang ahli di dalam bangunan yang kita bakal nanti bangun infrastruktur mewah, bangun gedung-gedung mewah. Enggak, Nabi enggak diutus untuk kita seperti itu. Enggak diutus kepada kita untuk menjadikan kita seperti itu. Tahu? Itu rumahnya Nabi Muhammad, kalau pegang berdiri gini nyentuh sama atapnya. Kecil. Rumah Nabi enggak gede, satu ruangan gitu. Bahkan dikatakan Nabi kalau dia mau sholat, itu kalau istrinya tidur dipinggirin dulu kakinya, baru Nabi bisa sujud dalam keadaan sempurna. Bahkan dikatakan masjidnya Nabi Muhammad itu atapnya dari pelepah kurma, kemudian lantainya dari tanah. Enggak ada alas apapun. Enggak ada alas apapun. Tapi Nabi SAW diutus bagi kita untuk menyempurnakan akhlak. Nah, Nabi diutus kepada kita bukan kita untuk menjadi orang ahli ekonomi, orang ahli politik yang bisa punya banyak harta, kita cari dunia sebanyak-banyaknya. Enggak, Nabi diutus kepada kita bukan untuk menjadikan kita seperti itu. Tahu, itu Nabi SAW pernah hidup dalam keadaan lapar. Nabi enggak makan 3 hari, perutnya dililit batu. Bahkan Nabi ketika di penghujung umurnya, mau wafatnya Nabi SAW, kita dapat riwayat apa? Nabi gadai baju perang. Gadai baju perang untuk dapatin gandum, makan sama keluarganya. Jual baju perangnya untuk dapatin gandum biar makan sama keluarganya. Sehingga Nabi SAW bukan diutus sebagai itu semua. Akan tetapi Nabi SAW diutus kepada kita untuk kita menjadi orang yang baik di dalam akhlak. Baik di dalam akhlak. Sebab Nabi SAW bilang, innama bu'istu liutamima sholihal akhlak. Kata Nabi SAW, aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Itu kata Nabi SAW. Sehingga kita tahu Nabi SAW Nabi SAW itu sempurna bukan karena akhlak. Nabi SAW sempurna bukan karena akhlak, akan tetapi akhlak yang menjadi sempurna karena dihiasi oleh Nabi Muhammad. Akhlak yang menjadi sempurna, yang kita tahu akhlaknya itu seperti apa, sebab akhlak tersebut pernah digunakan oleh Nabi Muhammad. Akhlak tersebut dihiasi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang paling dekat sama Nabi, orang yang paling dicintai sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak nanti di yaumil qiyamah, bukan mereka orang yang paling banyak ibadahnya, bukan mereka orang yang paling banyak di dalam pengikutnya, bukan mereka orang yang paling berilmu, tapi
mereka adalah orang-orang yang paling baik di dalam akhlaknya. Itu orang yang paling dekat sama Nabi SAW. Orang yang paling perhatian terhadap saudaranya sesama muslim. Mereka orang-orang yang bakal paling dekat sama Nabi SAW. Sampai beliau mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majalisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaq. Kata Nabi SAW, sesungguhnya termasuk yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat kedudukanku nanti, kata Nabi SAW, pada hari kiamat adalah yang paling baik di dalam akhlaknya di antara kalian. Di antara kalian. Makanya Nabi SAW diutus bagi kita untuk apa? Menyempurnakan akhlak kita. Untuk kita menjadi orang yang baik, untuk kita menjadi orang yang sempurna di dalam meniru kepada baginda Nabi SAW. Dan tidak mungkin kita bisa meniru kepada baginda Nabi Muhammad kecuali kita tanamkan kecintaan kepada Rasulullah. Kita kuatkan cinta kita kepada sama Nabi Muhammad. Oh, itu dikatakan man ahabba syai'an, kata Rasul SAW, beliau bilang, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia benar-benar mencintai aku. Benar-benar di dalam mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, bakal berkumpul bersamaku nanti di dalam surga. Bakal masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga kunci dalam dapat cintanya Nabi Muhammad, agar kita bisa berkumpul sama Nabi Muhammad, agar kita dicintai oleh Rasul SAW, untuk kita menghidupkan sunnahnya Rasul SAW. Jangan sampai tertinggal, jangan sampai kita kehilangan dari sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan setelah bulan Ramadan ini nambah cinta kita sama Nabi Muhammad, punya hubungan kita yang dekat kepada Rasulullah, dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan orang-orang alim, dekat dengan para ulama, dekat orang-orang yang punya hubungan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Selalu cinta kita terhadap mereka, nambah cinta kita terhadap mereka. Sampai dikatakan itu Habib Attos, Habib Attos Al-Habsyi yang di Mekah dan wafat di Mekah, termasuk guru dari Habib Umar bin Hafid. Beliau bilang, barang siapa yang tidak mencintai orang yang pantas untuk dicintai, maka dia dihukum. Nah, barang siapa yang tidak mencintai orang yang pantas dicintai, maka dia dihukum. Apa hukumannya? Mencintai orang yang tidak dicintai oleh Allah, mencintai orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diajak cinta Nabi nggak mau, diajak cinta ulama nggak mau, diajak cinta kiai nggak mau, diajak cinta habaib nggak mau, diajak cinta ustadz nggak mau, dihukum. Dihukum apa? Mencintai orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau nggak percaya buktikan, nggak percaya buktikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan kecintaan kita kepada para alim ulama, kepada guru-guru kita, dan selalu kita dihubungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.